Warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Mang Cek, Bice, dulur-dulur, galo-galo pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada. Senang nian aku Cek Ai hari ini bisa hadir lagi jumpai dulur-dulur galo-galo dalam podcast Baso Plembang. Nah kali ini kita bakalan membahas topik yang sebenarnya sangat dekat dengan lingkungan kita, kehidupan kita sehari-hari, tapi seringkali luput dari perhatian. Cak mano sih sampah kita? Nah, pernah gak dulur-dulur berpikir kemana sih sebenarnya sampah-sampah yang kita buang setiap harinya? Apakah urusannya cukup dengan kita membuang sampah pada tempatnya terus selesai urusan? Nah, faktanya persoalan sampah ini menjadi tantangan yang begitu besar baik di lingkungan rumah tangga, komunitas, lingkungan kota, bahkan sampai lingkungan negara. Nah, untuk itu kita tahu dewek persoalan-persoalan sampah ini banyak sekali dampaknya yang bisa ditimbulkan, mulai dari penumpukan sampah, kemudian juga pencemaran lingkungan, kemudian juga dampaknya untuk kesehatan dan juga iklim kita. Kali ini kita berdiskusi mengenai cak mano sampah kita dan diharapkan bisa membuka pandangan dulur-dulur galo-galo untuk merubah pola pikirnya cak mano kita mengolah sampah kita sehari-hari. Dan juga ini karena sejatinya persoalan sampah ini bukan cuma tugas dari petugas kebersihan baik, karena ini menjadi tugas kita bersama-sama. Sudah hadir di studio podcast Baso Plembang hari ini Mang Andika Martadinata STMT atau yang akrab disapa Mang Ata, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Plembang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mang Ata. Waalaikumsalam Cik Ai. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah. Seger nih anjay hari seger ini. ngirup sampah. Kita tetap tetap semangat ya. Karena memang persoalan sampah ini persoalan yang sangat penting sebenarnya buat kita. Cak mana pengelolaannya. Karena dampaknya juga caknya begitu besar khususnya pasti di Kota Palembang. Nah, mengawali pertanyaan kita, pertanyaan aku nih. Cak mana sebenarnya pengelolaan sampah yang ada di Kota Palembang ini hari? Kata-kata yang sebelumnya aku sepakat ya. Ya. Jadi persoalan sampah ini itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita galo-galo. Jadi sama cak harusnya apa yang kita lakukan kita harus bertanggung jawab kan. Karena persoalan itu akan nyangkut uang galo-galo, bukan kita dewean kasarnya itu kan. Jadi kalau persoalan sampah di Plembang ini sampah yang dihasil ke kita tahu dak Cai berapa? Nah, berapa itu? Nah, itu sehari itu 1240,78 ton. Kalau bicara soal potensi karena kan ada pengalinya tuh ada dari permen itu pengalinya 0,7 dari 1,7 juta penduduk di Plembang. Tapi kalau kota Plembang ini tidak bisa lagi dikalikan 0,7 seharusnya. Karena bukan cak kota-kota biasa. Jadi kita kan ada, jadi jumlah uang di Plembang ini antara Senin sampai ke Jumat, Sabtu sama Minggu kan beda. Ya kan? Ada yang ngantor di Banyuasin. Ya kan? Ada yang uang Banyuasin ngantor di Plembang. Dia datang. Terus Sabtu Minggu uang nak berpelesiran, apalagi tol kan Prabu Muli segala macam. Jadi itu pengalinya itu bisa di angka 0,9 sampai 0,10. Jadi memang luar biasa sampah di Plembang nih. Jadi kalau misalnya kita tidak ngelolanya dengan baik, baik kita pemerintah, terus masyarakat tidak berpikir untuk kedepannya, kita bakal dapat akibatnya dewek. Karena kita kalau tidak percaya silakan main ke TPA, jingok gunung-gunung sampah itu. Kalau misal kita tidak jingok, kita memang tidak bakal berpikir. Kita tidak bakal pikir, kita tahunya cuma buang sampah. Istilahnya kan, kalau malam selesai buang sampah ke depan. Nah, tapi sampah itu kata Cik Ai tadi nak dibuang kemana sampah tuh? Terus kemana ngapui sampah itu kan? Bertumpuk 1240,78 tiap hari itu masuk di TPA itu antara range antara 950 sampai 1000
1000 kecil 1000 ton lebih itu masuk ke TPA dan ditumpuk baik. Sampai kapan sampah itu? Terus efeknya cak mano? Efeknya otomatis ya bagi lingkungan kan, yalah air tanahnya, kemudian pencemaran lingkungan, kemudian apa namanya emisinya, istilah gas metan yang dihasilkan dari sampah itu. Nah itulah yang bakal merusak lingkungan, warming global. Kita lah ngerasakannya dewek. Kalau misalnya sekarang cuaca kalau panas belengking kan. Iya benar. Tiba-tiba tapi hujan. Nah itulah yang salah satu diakibatkan dari yang kita hasil ke kalau kita tidak mikir ke dari sekarang tambah cepat kita kiamat. Nah itu dia. Berarti kan memang efeknya dari penumpukan sampah ini banyak itu ya. Banyak. Termasuk kesehatan iyalah. Kemudian iklim juga iyalah. Ya termasuk yang kata Mang Atta tadi ngomong bahwa iklim kita ini sekarang kan perubahannya signifikan ya. Hujan-hujan nian, panjang pulo ya, kemarau, banjir pulo. Nah, sekarang ini cak mano dari Dinas Lingkungan Hidup ini untuk mengolah per hari ribuan ton sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Palembang Mbak ini. Ya kalau bicara tentang lingkungan hidup pemerintah kota itu memang sudah jadi tupoksi dan tanggung jawab kami bersih ke Kota Palembang ya. Kalau misalnya Palembang tidak bersih berarti tidak benar pegawainya ya. Termasuklah kepala bidangnya berarti pegawainya tidak bagus. Ya tapi memang ada kendala-kendala yang harus kita hadapi dan kita harus bukan cuma dari pemerintah tapi dari masyarakat kemudian dari produsen, jadi kita kolaborasi sehingga apa yang kita pengen kebersama itu dapat terwujud dengan baik. Kalau kita jingok memang kalau di jingok jalan-jalan protokol segala macam aku pikir Palembang cukup bersih ya. Benar. Karena kita sudah ada jumlah penyapu dan sekitar 700 wong di titik-titik. Kemudian kita terus melakukan karena tugas kami kan ngangkut sampah nih. Tapi kan tugas kami itu ngangkut sampah dari TPS kemudian ke TPA. Nah sekarang fenomenanya banyak TPS liar daripada TPS milik pemerintah atau swasta gitu kan. Sekarang ini bukan kita boro-boro kita nak nambah TPS. Uang lagi berdoyun-doyun, nelpon aku, ada yang nyurati aku, ada yang ngancem aku untuk nutup TPS yang ada. Karena apa ya nganggu kan? Iya benar. Kalau coba rumah kita kasar itu kan? Iya. Atau misalnya tanah yang baru dibangun ada kotak sampah di situ, ada yang minta pindah lah segala macam. Sekarang kalau misalnya nih kita pindah ke tuh TPS, yakinlah masyarakat kita masih buang di situ lah. Ada nih. Contohnya ya cogoknya sampah di Demang Lebar Daun. Lat sebesak-besak spanduk itu ya nak. Tulisan jangan buang sampah sembarangan. Masih diuntal buang. Yang lebih hebatnya lagi kadang-kadang kejadian kita ada tamu kemarin kan presiden kan bakal datang. Ada nih. Jadi aku tuh sama tim aku sama begadang sampai jam 1 sampai jam 2 kan bersih ke jalan protokol. Kita lagi bersih ke itu kotak sampah itu kita sikati segala macam. Tiba-tiba ada mamang-mamang mamang ya lemak kalau kan ada kotak sampah tuh ya buanglah sampah di situ kan di dalam kotaknya. Ini tidak diuntal kayaknya di kapar kayaknya. Nah yang kadang-kadang itulah jadi terus kan memang kita jumlah armada yang kita punya itu bisa dikatakan kurang banget. Karena memang dari kebutuhan sampah, potensi sampah itu 1240,78 ton itu harusnya kita memiliki 225 armada mobil dan truk ya. Sekarang kita baru yang beroperasi itu 136 mobil. Jadi kan di situ kami harus berpikir keras. Pikir keras harus mana caranya itu sampah galu-galunya itu terangkut. Tapi kan kita ada keterbatasan karena di dalam permen itu satu mobil sampah itu hanya dibiayai boleh 37.840.000. Oke lah kalau misalnya pembuat batasan itu berpikir kalau si kok mobil itu berjalan hanya satu kali ritase.
Cuma sih kok ritase, cuma dari TPS kemudian ke TPA sudah selesai. Nah, kalau ini dengan kekurangan armada itu kami harus 2-3 kali ritasi. Kalau kita kali ke bae satu hari itu 19 liter, kali ke 365 hari kita contoh ya paling jauh lah 19 liter itu kan apa namanya kita uji petik namanya bahan bakarnya kan. 19 liter kali 365 itu sudah kali 2. Karena 2 kali kan ngangkut kan kali 2 itu sudah diangkut 47 jutaan. Nah, berarti artinya kan kita harus berpikir keras itu. Misalnya yang dekat berarti istilahnya subsidi yang jauh untuk mencukupi yang kebutuhan tadi. Kecuali kalau misalnya armada kita ada di angka 225 tadi. Ada di angka 225. Jadi kita bisa ngangkut sampah cuma satu kali ritasi. Kemudian mobil itu juga bisa dimasuk ke pemeliharaan. Pemeliharaan dalam arti ada yang rusak-rusak dikit, apa terotnya, apa segala macam itu bisa dimasuk pemeliharaan. Kalau sekarang kan tidak bisa. Mobil kan habis-habis di situlah. Jadi ketika ada anggaran, kita ada bantuan atau 10 mobil, 15 mobil datanglah tahun ini. Nah, 10 mobil datang itu yang rusak sudah 8 mobil. Jadi kan istilahnya bukan ganti ganti karena kan memang kondisi mobil kita banyak yang tua, banyak yang sudah tua. Jadi sekarang juga jadi masyarakat itu wong-wong kita galo-galo berpikir dalam arti nggak usah lah nak belajar kita apa namanya menerapkan 3R kasarnya itu kan seharusnya kalau misalnya kita nih harusnya 3R kalau dulu, sekarang sudah 4R, malah sampai ke 7R kasarnya. Nah, 3R belum kita terap ke kasarnya kan. Jadi harus memilah sampah dari rumah tangga. Dari rumah tangga tuh dari kita masing-masing. Dari kita masing-masing kita pilih sampah organik sama sampah anorganik. Nah, anorganik itu sampah plastik apa segala macam itu kan bisa kita kumpul bisa kita jual. Jadi sirkular ekonomi. Apalagi ini sudah masuk program Pak Wali Kota RDPS itu bahwa 106 kelurahan itu harus ada bank sampah. Itu PR besar kami. Jadi kita misalnya di daerah mana nih? Di daerah mana? Oh, bank sampah dekat sana. Kita bisa langsung ke sana. Jadi aksesnya kan tidak ada jauh. Aksesnya tidak jauh. Kemudian kita juga ada aplikasi bank sampah. Aplikasi bank sampah. Jadi dia dari HP misalnya rumahnya di kampus ini kan, misalnya TPR di kampus ini. Dia buka aplikasi itu, kemudian dia bisa jenguk di mana bank sampah yang terdekat di daerah itu. Dia bisa calling bank sampah itu. Jadi sehingga kalau misalnya memang sampahnya lah dikumpulkan apa plastik-plastik itu banyak, mungkin bank sampah itu bisa jemput. Itu. Tapi kalau waya-waya 2 botol tidak ada bank sampah itu nak jemput kan. Itu. Kemudian pengolahan sampah juga harus waste to energy. Jadi kalau untuk 1000 ton ke atas itu harus ada teknologi yang canggih. Teknologi yang canggih artinya kita tidak lagi numpuk-numpuk sampah. Numpuk-numpuk sampah. Dan sudah yang aku omong tadi, masyarakat sekarang kan ada Perda 4 tahun 2023 itu tentang pelayanan langsung retribusi sampah. Jadi payo jangan pelit ego. Waya apa namanya? Nak langganan kan, misalnya nak langganan sampah. Efeknya tuh panjang. Betul. Apalagi sekarang kan kita tahu lah dewek. Toko-toko supermarket makanan kemasan segala macam itu plastik kalau. Nah, plastik itu terurai lama, Cek. Benar. Antara 400 sampai 800 tahun. Terus kemudian itu bisa mengakibatkan mikroplastik. Mikroplastik tuh senantiasa dia nak
kasarnya tuh nak terurai 400 tahun itu mikroplastik itu bertebaran. Iyalah lewat udara, iyalah kemudian hujan air mengalir segala macam. Dan itu mengerikan. Iya. Kalau misalnya perkembangan sampah plastik ini masih di angka 4% setiap tahun, 4% setiap tahun, berarti itu ini menurut kajian menurut kajian 15% penyumbang emisi global di tahun 2050. Dan tahun 2050 itu berarti itu sampah plastik itu kira-kira 2,8 juta metrik ton. Setara apa coba cek? Itu setara 500 pembangkit tenaga batu bara. PLTU pembangkit tenaga batu bara 500 ikut cek. Jadi apa namanya itu yang buat warning global itu makin berasa kan. 400 tahun itu. Dan mikroplastik itu kan sebab apa? Penyebab apa? Yalah kanker. Mungkin tidak terasa kali ya, kita cak ngirup udara apa segala macam. Padahal kan bertebaran di mana-mana. Ya kalau cuma waya-waya debu bersin kali kan. Kalau itu kan masuk ke ke paru-paru dan segala macam. Jadi kalau mungkin tidak tahu kali ya, tak balik lagi perda itu kan di situ dijelaskan. Kami berupaya berupaya semaksimal mungkin karena memang sudah jadi program utama RDPS. Beliau konsen dengan menjaga lingkungan, apalagi soal sampah, tamu tol dewek. Kalau beliau sudah keliling, atau beliau tuh sampah, jalan, banjir. Nah, dan alhamdulillah kita punya pemimpin itu. Jadi harus didukung sama masyarakat. Pastinya, pasti. Karena kami tetap begawe, pasti semaksimal mungkin, tapi kan ada keterbatasan. Kalau misalnya masyarakat kita sudah menerapkan itu, pola hidup tadi, dia misah ke sampah plastik sama sampah bukan plastik, kemudian dimanfaatkannya, kemudian dia pola 3R tadi, minim sampah plastik, kalau misalnya minum nggak usah beli misalnya plastik tadi cek baru minum tadi kan plastik kan tidak apa-apa kalau misalnya ada acara segala macam tapi plastiknya dikumpul ke kemudian dijual ke di bank sampah. Kan lagi bank sampah kan bisa dia ke pengepul akhirnya pengepul kan dia bisa ke pabrik plastik dan diolah kembali di recycle lagi terus tak penting kalau baca kira-kira kasarnya tuh kalau beli nasi padang tuh bawa wadah dewek. Beli nasi rendang taruh wadah dewek. Bawa box dewek. Jadi kalau satu orang itu sudah minim dengan sampah, ya kita bayang ke berapa persen itu bisa ngurangi. Dan akhirnya juga kami kan bisa konsentrasi dalam arti tidak kewalahan lagi. Benar. Itu kan ada pelayanan. Jadi masyarakat itu sekarang atau kayak mall atau ruko atau apa misalnya produsen itu bisa langganan langsung sama kami. Jadi di situ di perda itu jelas-jelas sudah ada. Ketika ada pelayan, kami melakukan pelayanan dengan wajib retribusi, maka kami akan ngambil sampahnya di pintunya, ambil sampahnya di pintu. Kemudian kami kumpul, kami buang ke TPA. Tapi pemerintah juga tidak makso dalam arti kamu harus mbak sampah, buang sampah, layanan sama kami. Kalau tidak tuh tolong dewek kamu. Ada pilihan. Silahkan berlangganan dengan dinas lingkungan hidup, atau misalnya kan biasanya RT galak ngoleknya atau swasta kita bayar kan tiap bulan kan ada yang nagih kan di rumah-rumah kita kan kalau di rumah aku tuh 35.000 lah kan ada yang nagih kan uang kebersihan uang kebersihan sama uang keamanan itu kan. Nah ini kadang-kadang metit nian tidak galak nak langganan tidak galak nak langganan tapi buangnya masing-masing. Ya kalau tidak galak langganan monggo lah jelas tidak galak langganan. Rumah buang sampah tuh buang nian ke TPS-nya. Ya gidik-gidik keluar dari rumah buang nian ke TPS-nya.
taruh kenian ke bak sampahnya, jangan di pinggir trotoar, jangan di apa tang-tang ada tak cumpuan-cumpuan dibuang ke masing-masing, tanah kosong dibuang ke. Nama itu juga yang apa namanya yang swasta nih kadang-kadang dia lah ngambil retribusi ke masyarakat, ya tak? Kalau malas ke TPA tadi, ya tak? Kalau jauh mungkinnya di TPA tuh jauh katanya enak hemat minyak lah, oknum kita tidak bicara istilahnya tuh organisasi atau apa kita tidak tahu, kadang-kadang sopirnya kadang-kadang kan hemat minyak, jadi malam-malam diuntal kayaknya semobil-mobil hangat di apa namanya di pinggir-pinggir jalan titik-titik yang tertentu. Makanya kalau misalnya kita jengok banyak nih sampah menumpuk. Benar, karena kita jengok di Kota Palembang ini di beberapa titik yang memang banyak nih tumpukan-tumpukan sampah yang dibuat dewek inisiatif oleh dari masyarakat. Nyumbang benar Nian. Nah, nyumbang bersih kan. Betul Nian. Nah, upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan dewek ini, tadi kan kita juga harus butuh kolaborasi. Di 106 kelurahan yang ada. Paling targetnya adalah satu kelurahan ada sikok bank sampah. Nah, kalau mak ini hari mak mano mengata? Kalau sekarang jumlah bank sampah itu ada 46 unit. 46 unit. Baru 46 unit ya, tapi tidak di seluruh 106 kelurahan. Ada yang sikok kelurahan itu ada 2, ada 3. 406 unit itu antara hidup dan mati. Ada yang mati, ada yang hidup. Kan tergantung istilahnya tuh bank sampah ini kan hidup kalau banyak konsumen, ya tak? Banyak konsumen, akhirnya mereka kan kehidupannya dia kan ada operasional juga, atau bank sampah yang sudah dapat alat-alat dari CSR karena dia bisa ningkat ke value dari plastik tadi, yang tadinya cuma botol plastik, ya tak? Dia jadi bisa ngolah misalnya dia dicaca plastiknya atau dilumeri dia jadi papan segala macam, sehingga kan tingkat value-nya kan lebih tinggi. Betul. Tapi kalau dia cuma ngolek bae diuntal ke di apa namanya di pengepul, yo maaf ngomong hampir sama cak ulo, rasanya itu kan ngulu sampah gitu ya, nguntal bae. Nah, jadi 100 hari kerja RDPS itu harus ada 106 bank sampah di tiap kelurahan. Sekarang kita mudah-mudahan lagi bulan Mei itu launching aplikasi bank sampah. Kemudian ada penambahan sekarang sudah 28 unit bank sampah. Yang baru ya. Yang baru 28 unit bank sampah yang baru. Di setiap kelurahan. Ya, jadi kita juga berupaya menghidupkan bank sampah. Jadi, apa yang kekurangan dari bank sampah itu kita harus support. Biar tidak hidup sama mati tadi ya. Ya, tapi balik lagi kita kan ada ketentuan undang-undang yang memang tidak bisa sepenuhnya kita support. Karena kita menggunakan uang belanja negara. Niat kita baik, tapi kalau misalnya berbenturan sama itu, ya taulah dewe. Ya jangan sampai kan kita punya niat baik, tapi akhirnya aplikasinya itu tidak baik juga. Itu. Nah kalau TPA sendiri, TPA di Kota Palembang ini yang aktif apa Sukarwinatan baik? Sikok lagi yang di Kertapati yo? Karyajaya, iya kan? Kita ada 2 TPA memang. Sikok di Sukawinatan itu luasnya sekitar 28 hektar. 28 hektar. Sikoknya di Karyajaya itu luasnya 43 hektaran. Sekarang yang aktif itu Sukawinatan. Dan Sukawinatan pun itu berdasarkan kajian itu paling bertahan 8 tahun lagi. 8 tahun lagi bertahan. Itu pun harus kita dorong sampah. Itu pun harus kita kelola. Harus kita sanitary landfill. Kemudian apa namanya dengan sanitary landfill kita cover soil, karena itulah yang harus kita kelola dengan baik. Tidak numpuk-numpuk baik. Terus yang namanya overload kan sudah meluber kemana-mana. Longsor kalau misalnya
kemarau kering Iya. kebakar ya kan, aduh, kering iya. kebakar. Kalau musim hujan longsor. Kate yang benernya. Ya dak laju galau itu tuh ya. Iya iya benar. Jadi mano bau kan, Iya. mano mambu. Tidak percaya laju lah ini Iya. apa Cek Ayu ke sana. Pernah. Sudah pernah ke sana. Sudah pernah. Jadi cerita. Aku masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Ngembana ini pertama kali aku ke TPA. Itu aku negok sikop 2 Panadol. Sudah ke TPA itu ya. Akhirnya sikop Panadol. Kalau sekarang lah pacak makan pempek sepeda lagi di situ laju ya dak. Cuma kita kan enggak tahu. Bener. Ya dak. Yang kita isep segala macam itu kan penyakit galau. Iya. Ya kedepannya yang kita tahu, bakal tahu istilah kedepannya. Jadi kita minta nih kasarnya tuh masyarakat kalau tidak pacak bersih jangan ngotori. Nah, iya benar. Bantu kita sama-sama. Toh bukan untuk kepentingan pemerintah, bukan untuk kepentingan wali kota, bukan untuk kepentingan wakil wali kota, bukan untuk kepentingan pejabat, bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi untuk kepentingan kita galau-galau. Iya. Kalau Palembang ini bersih, kita juga yang bangga. Benar. Ya kan? Ini ya dikit-dikit yang diviral ke kalau kotor. Iya. Viral ya tumpukan sampah padahal belum dimbe itu, lagi dimbe. Cobalah viral ke yang buang sampah, viral ke biar jadi pelajaran juga itu untuk wong yang buang sampah. Apalagi yang buang sampah bermobil, bergerobak. Padahal kan mereka kan narik retribusi dari situ. Ya kan, narik retribusi ke rumah. Ya tinggal ke TPA buang gitu kan. Jadi belajarlah bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Paling tidak harus menggugah nih hati masyarakat ya. Melalui tayangan ini juga supaya masyarakat juga lebih lebih aware terhadap persoalan sampah khususnya yang ada di Kota Palembang. Bener nih yang kata Mang Atta tadi. Paling tidak pacak berseke jangan ngotori jadilah. Iya. Oke, sikok lagi pesannya untuk warga Kota Palembang tentang persoalan sampah ini. Pesan warga Palembang, sampah itu tanggung jawab kita sama-sama. Jadi belajarlah kita hidup minim sampah. Karena bukan untuk diri kita dewek, tapi untuk anak cucu kita, untuk generasi kita yang akan datang. Kalau kita sudah mulai, itu sudah jadi kebiasaan. Jadi biasalah kita membiasakan diri dengan hal-hal yang baik. Ya enggak? Kan sudah ditulis itu kebersihan sebagian dari iman. Benar. Jadi masyarakat kita baik muslim dan muslim, jagolah kebersihan. Kota kita bersih, kita pasti bangga. Benar ya. Paling tidak di lingkungan Kita terkecil sehat. dulu yo. Iya. Terkecil dulu. Wah, Mang Atta. Enggak terasa 30 menit ya. Bola 30 menit kurang berarti tadi aku pikir kelamaan. Itulah. Sebenarnya masih banyak yang belum kita bahas ya untuk persoalan-persoalan sampah di Kota Palembang. Tapi kaget lah diundang ya. Siap. Untuk segmen 1 jam kali ya Mang Atta. Oke, sekali lagi terima kasih kehadirannya di studio podcast Bahasa Palembang hari ini Mang Atta. Dan pemirsa, semoga tayangan ini menjadi manfaat untuk kita galau-galau. Sayangi kota kita, buang sampah pada tempatnya, dan juga cak mano kita belajar cak mano mengolah sampah supaya bisa lebih dijadikan lebih baik lagi untuk kebersihan Kota Palembang. Kebersihan sebagian dari iman. Nah, itulah closing statement kita hari ini, luar biasa sama Mang Atta. Jumpa lagi dalam podcast Bahasa Palembang. Akhirnya saya Ari Ekasari atau Cai undur diri, sampai jumpa.